budaya dari ujung barat sampai ujung timur. Kalian pasti mengenal itu semua. Secara umum kan ada sangat banyak sekali. Maka kita hanya akan mengambil di wilayah kita saja bagaimana kearifan lokal di Kota Madiun. Yang mana kita ambil topiknya adalah batik khasnya Madiun. Berarti seperti apa itu? Nanti bisa kalian amati dan kalian lihat di sekeliling Kota Madiun. Yang khas itu berarti harus ada gambar apa? Kalian kan sudah kenal dengan itu. Tapi sebelum sampai ke sana saya ingin tahu dulu apa yang kamu ketahui tentang batik. Sejauh ini kita hanya pakai batik, terus hari batik, terus fashion show batik. Tapi batik itu sebenarnya apa sih? Boleh, silakan. Batik adalah apa ya batik? Batik adalah kerajinan tangan Yang digambar membuat dari lilin atau malam. dari lilin atau malam. Mungkin ada yang mau menambahi? Yang kalian kenal dengan batik itu apa sih? Boleh? Batik adalah kerajinan tangan yang berbeda kain, yang alatnya yang digunakan adalah cantik dan malam atau lilin. Malam, lilin, cantik. Ya. Oke. Terus yang kedua, kebanyakan batik itu dihasilkan dari wilayah mana saja di Indonesia? Salaman, Solo, Jogja, Kota Madiun sendiri juga bagus. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Ada. Ya mayoritas di situ, Pekalongan, Solo, Jogja, Jawa Tengahan. Nah, sementara batik yang didefinisikan oleh teman-teman tadi itu cenderung pada salah satu kategori atau jenis batik, yaitu batik tulis. Ya kan? Ya. Karena kalian lebih mengenal tentang batik tulis, sementara batik itu pada prinsipnya ada banyak jenisnya. Maka dari itu untuk kegiatan ini nanti tujuannya adalah meningkatkan daya inovasi, kreativitas dan juga keterampilan dari peserta didik, artinya kalian semua. Pada dasarnya kalau kalian masalah menggambar, berkreasi, mewarna itu kan lebih hidup, ya kan, tidak membosankan dan lebih senang karena mengerjakan sesuatu yang menarik dibanding ketika kalian harus duduk mendengarkan dari pagi sampai sore, pasti ujung-ujungnya ngantuk. Jadi kalau kalian disuruh mengerjakan hal seperti ini itu akan biasanya lebih kreatif lagi. Sekarang kita harus tahu dulu bagaimana batik, bagaimana sejarahnya pula, terus jenis-jenisnya batik seperti apa. Sebagaimana yang disampaikan sama teman-teman, batik itu adalah salah satu seni tradisional. Jadi bukan seni modern ya, salah satu seni tradisional yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kalau nanti ada negara yang mengklaim bahwa oh batik itu dari negara saya, sudah tidak bisa lagi karena kita sudah disahkan oleh UNESCO pada tahun 2009, yang mana menggunakan teknik pewarnaan pada kain dan dengan cara menerapkan malam atau lilin pada bagian tertentu dari kain sehingga menghasilkan pola dan desain yang sudah ditentukan. Makanya kenapa antara batik Pekalongan, Solo, Jogja atau mungkin dengan Madiun sendiri itu pasti berbeda. Kalian kalau mengamati detailnya itu pasti berbeda, meskipun ada banyak sekali jenisnya, tapi ada khasnya sendiri. Pekalongan seperti apa, Solo seperti apa, Jogja seperti apa, itu ada khasnya sendiri. Kalau Madiun pasti kenal kalian. Selama ada gambar apanya? Satu, terus gambar, terus ada lagi yang lain yang bikin khas? Masa ada yang bikin itu? Nah, sementara ternyata batik itu ada yang jenis modern juga. Tidak hanya tradisional tapi juga modern. Yang kalian ketahui dan yang kalian sebutkan di awal tadi itu adalah salah satu kategori batik tradisional karena masih
dan malam. Pemirsa, batik sebagai warna budaya Indonesia Majapahit. Kesenian batik di Indonesia terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir periode abad 18 atau awal abad ke-19. Teknik batik sendiri telah orang Indonesia sudah mengenal teknik membatik. Awal masa keemasan batik mulai pada awal abad ke-19. Pada awalnya, batik hanya dibuat terbatas dan untuk keluarga kalangan keraton saja. 19 yang hanya digunakan oleh kalangan bangsawan. Tapi sekarang semua masyarakat Indonesia sudah bisa dan boleh menggunakan batik. Bahkan tidak ada aturan yang pasti, maksudnya kita bolehnya hanya yang model ini aja, sementara yang bangsawan harus ini aja, kan sudah tidak ada yang pembeda seperti itu. Maka dari itu di sini ada berbagai cara atau jenis batik yang bisa kalian kenal, mungkin bisa kalian bedakan nanti ketika kalian membuat batik atau membeli batik. Jadi kalian tahu kenapa harga batik itu mahal, kenapa harga batik itu murah, kan bisa dilihat dari jenisnya. Yang pertama adalah batik tulis. Itu kalian yang sudah tahu tadi, yang menggunakan canting, malam, yang harus diukir pelan-pelan, diwarna pelan-pelan. Itu adalah batik tulis. Biasanya kalau di tempat produksi batik itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Coba kalau kalian yang membuat kayak gitu bisa sabar atau enggak nanti kalau kalian memilih batik tulis. Yang kedua adalah batik cap. Ini yang gampang ini karena menggunakan stempel, tinggal ditempelin ke kain, disesuaikan polanya seperti yang diinginkan, mencari stempel yang cocok, biasanya cepat jadinya. Yang ketiga adalah kombinasi, berarti mencampur antara batik tulis dan juga batik cap. Pasti pernah tahu juga tentang ini. Batik printing itu yang sekarang banyak. Yang cepat itu yaitu, jadi menggunakan mesin cetak. Sama ketika kamu kalau nge-print tulisan di kertas itu ya batik itu sekarang ada yang printing. Jadi cepat untuk menghasilkan batik, produksinya sehari bisa lebih banyak. Dan terakhir adalah batik ikat atau bisa dikenal dengan batik bentukan, di mana kamu tinggal menentukan pola dengan menali atau mengikat benang pada kain yang mau diwarna sesuai pola yang kalian inginkan. Biasanya pola-pola ini tuh lebih simpel untuk digunakan karena tidak perlu mendesain, tidak perlu nanti mencanting, terus pewarnaannya juga bisa lebih simpel. Tingkat lunturnya juga tidak begitu maksimal biasanya. Jadi aman ketika kita menggunakan batik ikat. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Enggak? Oke. Nah, ini adalah alat-alat batik yang biasa digunakan dalam proses batik tulis. Ada yang sudah pernah memegang atau mungkin pernah menggunakan dulu masa SMP-nya atau sebelumnya di masyarakat? Sudah pernah? Yang mana? Canting, mencanting atau semuanya sudah pernah? Yang lain? Sudah pernah juga? Jadi tahu tekniknya mencanting yang benar itu seperti apa? Masa bisa kalau disuruh praktek lagi nanti ya? Sejauh proyeknya. Oke. Ini adalah alat-alat yang digunakan, jadi kita menggunakan
biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam yang nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Setiap sehelai kain batik tulis yang dihasilkan tidak hanya dihasilkan oleh seorang perempuan yang duduk sambil mencatat, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pakai secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah jalak atau yang populer dengan mengisi motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media warna pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya. Oke, setelah kalian melihat proses pembuatan atau tahapan pembuatan batik tulis, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian merasa itu adalah proses yang rumit atau sulit untuk dilakukan? Sulit. Di bagian mana proses yang menurut kalian paling sulit? Mencanting. Kenapa? Harus sesuai dengan pola. Harus sesuai dengan pola. Satu. Ya, oke. Terlalu panas jadi tidak maksimal. Terus harus double dua kali kalau tidak tembus. Terus jadi diusahakan ketika mencanting harus tembus ke bawah. Kalau tidak tembus ke bawah, sama saja kita kerja 2 kali. Di situ tadi kelihatannya gampang gitu ya, karena kan memang beliaunya sudah profesional. Nah kalau kita yang baru pertama kali megang cantingnya aja mungkin kita masih sulit gitu. Seolah-olah apa ya ini? Kayaknya kita sudah benar, tapi kok nggak keluar-keluar, kan biasanya ada yang kayak gitu. Kenapa? Kok nggak bisa pas, nggak bisa bagus? Nah makanya perlu kehati-hatian, latihan sabar di sini. Jadi bagaimana kamu benar-benar harus telaten. Maka dari itu silakan nanti dari setiap kelompok yang sudah ada ini menentukan proyeknya. Jadi kalian mau membuat batik seperti apa, mau menggunakan teknik apa, dan desain yang bagaimana. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan nanti silakan membuat sesuai dengan prosedur dari yang sudah kalian pilih. Jadi kalau batik tulis dari desain, terus kita harus desain di kertas mungkin coba di situ dulu, baru nanti di kain, setelah itu baru dicanting dan seterusnya. Kalau kalian mau mengambil yang gampang seperti batik ikat, berarti bagaimana kalian menentukan polanya supaya bisa bagus dan pewarnaannya bisa lebih maksimal. Atau kalian mau combine, jadi antara batik cap sama batik tulis. Mungkin kalian di rumah punya alat yang bisa digunakan untuk mencap-cap batik di kain, silahkan. Nanti bisa didesain dulu hari ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil batik kami. Jenis batik yaitu batik campuran. Tema batik kami yaitu memiliki tema dengan julukan Tadramendung. Nama itu kita ambil karena dari singkatan Tabebuya, Cendrawasih, Megamendung, dan Kalung. Makna batik kami yang pertama yaitu ada motif bunga tabebuya dan daun pepaya tidak memiliki asal daerah yang spesifik. Karena pada dasarnya motif ini merupakan inspirasi dari alam dan tumbuhan yang bisa muncul di berbagai daerah. Kedua, motif burung cendrawasih yang berasal dari Papua. Ini menggambarkan keindahan. Nomor 3, motif Megamendung berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Nomor 4, motif Kalung berasal dari Yogyakarta. Motif ini memiliki makna simbol tentang harapan sebuah umur panjang. Masyarakat Jawa memahami bahwa motif kalung dapat diinterpretasikan sebagai simbolisme umur panjang yang diilhami dari proses tumbuh sebuah biji kolang-kaling yang terus tumbuh dan panjang usianya. Maka dari itu batik Cendrawasih Tadramendung ini memiliki keistimewaan dalam menggambarkan bahwa SMA Negeri 5 Madiun ini mempunyai keindahan dan memberi kehidupan untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 Madiun yang terus tumbuh dan panjang usianya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 1993, yaitu Supratono, Haryati, Adi, Henry, dan Oki. Makna batik ini sendiri, yang pertama, batik ini melambangkan 3 kelompok besar manusia. Yang pertama Maharaja Senyap, dan yang kedua Maharaja Sangeng, dan yang terakhir Maharaja Bumi. Kedua, motif batik ini mencerminkan budaya masyarakat Dayak. Istilah Dayak mempunyai arti sungai, sehingga batik ini menggambarkan macam-macam aktivitas yang sering berkaitan dengan sungai. Secara umum, batik ini memiliki ciri khas warna yang mencolok, berani, dan warna-warni. Yap, itu dia presentasi dari kami untuk batik tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terakhir, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan batik yang telah kita buat. Jenis batik yang kita buat adalah dari batik tulis, jadi kita mencanting. Lalu yang kedua, kita memiliki tema batik yaitu batik kreasi daun dan bunga. Dengan makna batik yaitu batik kreasi daun dan bunga menggambarkan keindahan alam, pertumbuhan, dan kesuburan. Daun menggambarkan kehidupan daun kembang, sedangkan bunga sebagai simbol harapan, keindahan, dan kebahagiaan. Motif ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Lalu ada juga warna yang kami gunakan yaitu warna pink yang menggambarkan kebahagiaan dan kehangatan, warna biru yang menggambarkan damai dan tenang, warna kuning yang menggambarkan keceriaan, warna merah yang menggambarkan kesenangan,
Tote. Oke, bisa. Jadi sebisa mungkin karena kalian sudah membuat dengan karya yang sangat bagus batiknya, jangan hanya kain aja. Bisa kita fungsikan dengan membentuknya sebagai benda-benda yang mungkin bisa kita gunakan. Salah satunya boleh tote atau ada lagi yang lain dari tabla meja, dompet baju. Jadi bisa mungkin nanti dibuat seperti itu supaya nanti bisa digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari atau kehidupan kita sehari-hari. Dan bisa juga kita pamerkan mungkin fashion show gitu. Kalau nanti ada yang bikin pakaian kan bisa berlenggak-lenggok sama kemarin memamerkan hasil karyanya. Jadi benar-benar mungkin dari hasil karya kalian sendiri-sendiri. Sebisa mungkin lebih fungsional. Jadi tidak hanya kain aja yang endingnya tidak digunakan untuk apa-apa. Oke ya? Bisa ya nanti ditindaklanjuti? Oke, berarti nanti kelas ini membuat sebuah pagelaran atau mungkin pameran untuk karya dari batik kelompok kalian semuanya. Biar nanti siapa tahu ada yang berminat dan bisa dijual. Kan kembali ke kalian lagi belajarnya. Mungkin seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan terkait batik, prosesnya dan semuanya? Tidak? Oke. Berarti bagaimana nanti bagaimana perasaan kalian ketika membuat batik? Apakah kalian merasa ada manfaatnya untuk diri kalian? Ada. Apa? Kesabaran. Atau yang paling pertama melatih kesabaran. Oke, karena kita harus pelan-pelan dan harus berurutan. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba langsung mencanting baru mendesain atau mewarna dulu baru mencanting, kan nggak mungkin. Jadi harus pelan-pelan, melatih kesabaran. Pun detailnya kecil-kecil. Kalau teman-teman di sini suka motif yang kecil-kecil kayak tadi itu kan berarti harus pelan-pelan sekali. Itu satu. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas. Jadi kalian akan lebih mudah muncul ide-ide bagus itu adalah ketika beraksi di hal-hal seperti ini. Bisa mencoba berbagai gaya jenis batik sehingga nanti kalian bisa menghasilkan karya yang lebih orisinil untuk diri kalian sendiri. Selain itu ada lagi menambah pengalaman. Siapa tahu suatu saat bisa jadi desainer boleh atau memiliki industri batik. Karena kan harus dijelaskan juga batik itu mayoritas adalah bukan di pabrik tapi industri rumahan. Jadi kan mungkin sekali untuk perempuan-perempuan mandiri atau mungkin bapak-bapak yang mau bikin usaha seperti ini kan sangat bisa sekali bikin di rumahnya sendiri dengan peralatan yang seadanya dulu, baru nanti berkembang ke tempat yang lebih bagus. Kalau memang seperti itu berarti kalian ada manfaatnya. Semoga nanti itu bisa menjadi pengalaman positif dan bisa menjadi salah satu jalan kedepannya untuk meningkatkan kreativitas kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin kita tutup dulu dengan doa supaya semuanya bermanfaat untuk kita. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri dari siang ini adalah kita doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.